Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nada Sofura Afifah dengan NPM 181160600412 dari kelas D, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Aryani Dwi Kesumawardani MPD. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai perubahan kurikulum. Nah teman-teman, pada materi perubahan kurikulum Nada akan membahas yang pertama pengertian kurikulum, yang kedua fase perubahan kurikulum, yang ketiga komponen kurikulum, yang keempat sejarah perubahan kurikulum, dan yang kelima ada faktor perubahan kurikulum. Oke teman-teman, langsung aja yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir atau pelari dan kurere tempat berlari. Secara istilah, kurikulum yaitu jarak yang ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, yang kedua, yaitu mengenai 3 fase perubahan kurikulum. Fase perubahan kurikulum yang pertama yaitu fase inisiasi, fase di mana taraf permulaan ide perubahan itu dilancarkan dengan menjelaskan sifat, tujuan, dan luas perubahan yang ingin dicapai. Yang kedua, fase legitimasi, fase di mana orang menerima ide tersebut. Dan ketiga, fase kongruensi, fase di mana saat orang harus mengadopsi, menyamakan pendapat sehingga selaras dengan pikiran para pencetus agar tidak terdapat perbedaan nilai lagi antara penerima dan pencetus perubahan tersebut. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai komponen dari kurikulum. Komponen kurikulum yang pertama yaitu tujuan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Komponen yang kedua yaitu materi pembelajaran. Dalam materi pembelajaran ini harus memperhatikan hal-hal seperti kevalidan materi, tingkat kepentingan materi, kebermaknaan materi, layak atau tidak dipelajarinya sebelum materi. Kemudian yang terakhir adalah materi harus menarik minat. Yang ketiga ada strategi pembelajaran yang nantinya akan menentukan tujuan dan materi pembelajaran ini. Yang terakhir ada evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum ini untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan. Selanjutnya, yang keempat, kita akan membahas mengenai sejarah perubahan kurikulum. Sejarah perubahan kurikulum dibagi menjadi 2, yaitu prakemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Pada prakemerdekaan ada zaman Belanda dan zaman Jepang. Pada zaman Belanda, kurikulum hanya dimasukkan budaya Belanda saja dan tidak diajarkan budaya Indonesia. Kemudian pada zaman Jepang, kurikulum hanya berisi ideologi pada zaman Jepang tersebut. Pada pasca kemerdekaan dibagi menjadi 3, ada Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Pada Orde Lama, kurikulum dimulai pada tahun 1947, kurikulum pertama kali di Indonesia yang mengutamakan watak dan karakter. Kemudian pada tahun 1950 muncul adanya tuntutan UU, kemudian pada tahun 1952 kurikulum sangat terperinci, kemudian tahun 1958 penyempurnaan kurikulum hingga 1964.
Selanjutnya pada masa Orde Baru, pada tahun 1968 kurikulum fokus pada pengetahuan dasar, kemudian pada tahun 1975 kurikulum mendapat kritikan sehingga mendapatkan perubahan lagi. Pada tahun 1984 kurikulum sudah berubah menjadi CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Pada tahun 1994 terdapat penyempurnaan kurikulum, sehingga kurikulum terlalu berat. Akhirnya, pada masa reformasi, pada tahun 2004, kurikulum pada saat itu dinamakan KBK dengan pengembangan kemampuan kompetensi. Kemudian pada tahun 2006, kurikulum menjadi KTSP dengan memperhatikan karakteristik. Dan terakhir, pada tahun 2013 hingga sekarang, kurikulum yang digunakan yaitu K13 dengan penilaian yaitu dengan penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Oke teman-teman, setelah kita membahas mengenai pengertian kurikulum, fase perubahan kurikulum, komponen kurikulum, dan sejarah perubahan kurikulum, dan pokok bahasan yang terakhir, yang kelima, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum, yang pertama adalah faktor dari masyarakat, yang kedua adanya sistem penilaian, dan yang ketiga faktor dari perguruan tinggi. Oke teman-teman, tadi Nada sudah membahas materi perubahan kurikulum dengan pokok bahasan mengenai pengertian kurikulum, fase perubahan kurikulum, komponen-komponen kurikulum, kemudian sejarah perubahan kurikulum, dan yang terakhir faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Nah, gimana teman-teman? Pasti kalian sekarang sudah paham kan mengenai materi perubahan kurikulum. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Nada Sofura Afifah meminta maaf jika terdapat kekurangan dalam pemaparan materi, dan terima kasih, dan Nada akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.